Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamul azzawani azmalani ala khairillahi ajmain. Nabiyina Muhammadin ala alihi washabihi afdhus salati atamut taslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengaduan beliau Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullahi Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana nahjura." Dan berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, ada di antara umatku yang memboikot Al-Qur'an. Ada di antara umatku yang mengabaikan Al-Qur'an. Siapakah gerangan mereka yang memboikot Al-Qur'an, yang membelakangi Al-Qur'an? Merekalah orang-orang yang berpaling darinya. Merekalah orang-orang yang disibukkan dengan perkara-perkara duniawiyah, sehingga mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk kemudian memiliki perhatian dengan Al-Qur'an. Padahal kita tahu bahwasanya Al-Qur'an adalah merupakan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk memberikan hidayah kepada umat manusia, yang merupakan nikmat yang paling besar. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mu'izatun min rabbikum." Telah datang nasihat, mu'izah, peringatan dari Tuhan kalian. Wa syifa'u lima fis sudur. Dan ia merupakan obat dari segala penyakit yang ada dalam dada-dada manusia. Wa huda wa rahmah. Dan ia merupakan petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman, yang merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin." Dzalikal kitab. Inilah kitab, la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kita membaca buku-buku terkenal, di dalamnya, di mukadimahnya itu penulisnya mengatakan ini merupakan hasil usaha kami yang maksimal, namun kami menyadari masih ada kekurangan. Untuk itu silahkan kirimkan kritik dan saran yang membangun dan lain sebagainya. Jadi mereka menyadari bahwa masih ada kekurangan, tetapi di dalam Al-Qur'an di awal-awalnya Allah sudah menjelaskan bahwa ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Marilah kita berpegang teguh kepada Al-Quran agar kita tidak tersesat di dunia dan di akhirat, sebagaimana yang jaminan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taraktu fikum amraid, lan tazilu ma in tamasaktum bihima, kitaballahi wa sunnah. Kutinggalkan dua perkara, dengannya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Quran dan sunnah. Sunnahku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surat Toha, "Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Nah, di sini Allah sudah menegaskan bahwa tidak akan celaka. Sebaliknya, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Jadi, walaupun dunia dan isinya telah dibentangkan untuknya, maka dia tidak akan merasakan ketenangan, dia akan merasakan kehidupan yang sempit. Adapun itu di dunia, itu di dunia. Adapun di akhirat, qala rabbi lima hasyartani. Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta?" Wa qad kuntu basira. Padahal dahulu aku dapat melihat. Maka Allah menjawab, "Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa." Demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya.
Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Jadi itulah balasan untuk orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Balasannya di dunia mereka merasakan kehidupan yang sempit, dan di akhirat pun mereka dibangkitkan dalam keadaan buta. Ya Allah, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta padahal di dunia kami dapat melihat? Itulah balasan yang mereka rasakan. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, syafaat untuk menyelamatkan kita di akhirat. Karena kalau kita tidak kembali kepada Al-Quran, maka kita akan tersesat selama-lamanya. Karena Al-Quranlah pedoman hidup kita. Dengan Al-Quran Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Sebagaimana itu akan menjadi balasan. Karena Allah sudah mengatakan lewat hadis Rasulullah, Allah akan memuliakan sebagian kaum dengan Al-Quran dan akan menghinakan sebagian kaum dengan Al-Quran ketika mereka menghinakan Al-Quran. Jadi sudah jelas itu bahwa Al-Quran itu adalah sangat mulia. Dia merupakan petunjuk hidup kita, dan dia akan memberikan syafaat ketika kita membacanya di dunia, maka dia akan menjadi syafaat kita di akhirat nanti. Marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, tidak hanya cukup dengan membacanya tetapi juga mengamalkannya. Dan semoga kita menjadi generasi-generasi Quran, begitupun keluarga kita, karena kata Rasulullah, generasi-generasi Quran itu mereka adalah kerabatnya Allah. Mereka akan menjadi kerabatnya Allah kelak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.